محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامتكم لشهد وغاث لبدء البلاد الحامل وحدث مروح جميع ساداتنا علي بعلوي مما شهر العبد والمسلم المهاجر والمهاجر من أصول أفره سؤال واحد جمع علماء مشارق والدعوة وصنع أولياء في هذه البلدة كلمات خصوصا شأن الحبيب هاشم بن مسميح تقام برمى وصنع ثم إلى رحمة دين والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات مسلمين عمان الله تغشهم بالرحمة والمغفرة وإسكين والجنة وإلى حفظة نبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Aba Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Muti, hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya kita ungkapkan terima kasih kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah di waktu yang sangat mustajab, dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qadatan wa manaman daiman mustamirra, amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. واعلم أن أماني المغفرة مع الكسل والبطالة من أضر شيء على الإنسان، وقد فشت على ألسنة المخلطين من أهل هذا الزمن، ولذلك طولنا الكلام فيها رجاء أن ينتفع الله به من وقف عليه منهم، فينتبه من غفلته ويستيقظ من رقدته عندما يعلم أن أهل النبوة أهل الصلاة كانوا في نهاية الخوف من الله، حتى كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لو آخذني الله أنا وابن مريم بما جنت هاتان يعني أصحاب الإمام لعذبنا ثم لم يظلمنا شيئا إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Nasihat daripada Al-Habib Abdul Al-Haddad, mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita dan manfaat untuk kita, amin. Kata beliau, ketahuilah, jangan sampai enggak tahu, harus tahu, kata beliau. Sesungguhnya pengharapan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang disertai malas merupakan paling bahayanya bagi manusia. Ketika di dalam benak kita ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Muncul dalam hati kita atau benak kita pengharapan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma sayangnya harapan tinggal harapan. Di dalam hatinya ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, cuma dia malas untuk
berbuat kebaikan. Maka ini merupakan salah satu hal yang akan membahayakan bagi dirinya. Pengen kenyang, cuma tidak mau makan. Pengen dahaga hilang dari diri kita, cuma kita nggak mau minum. Ini sama saja dengan bohong. Ketika seseorang mengharapkan ampunan dari Allah, akan tetapi dia malas untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sama saja dengan kebohongan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Kata Nabi Muhammad sallam, susullah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik yang akan bisa menghapus dari keburukan tersebut. Ketika seseorang sudah berbuat keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah melakukan satu perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berbuat kebaikan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menghapus perbuatan buruk tersebut yang nantinya bakal digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atim hasanatin." Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan bagi siapapun yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah, bagi siapapun yang ingin keburukannya diganti dengan kebaikan, pertama harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, kalau berhubungan dengan Allah tentunya kita tidak mengulangi perbuatan tersebut. Menyesal dengan keburukan-keburukan yang pernah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhubungan dengan manusia, maka kita wajib hukumnya untuk meminta ampun kepadanya. Meminta halal kepadanya tentang apa-apa yang kita perbuat kepadanya. Setelah kita bertobat kepada Allah, kemudian syarat kedua, wa amila amalan sholihan. Kemudian dia beramal amal soleh, mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala zahir maupun batin. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atim hasanatin. Maka inilah janji dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengganti perbuatan buruk-buruknya. Allah akan mengganti dosa-dosa yang pernah ia perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala hasanatin dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad fasyad, kata beliau, ala alsinatil mukhalitin min ahli hadas zaman. Orang jenis seperti ini atau orang macam seperti ini, yakni hanya tinggal pengharapan, namun ia malas untuk berbuat baik, malas untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang, kata beliau, sudah menyebar. Padahal ini zamannya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Di zamannya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, orang-orang macam ini cuma hanya harapan. Dia malas untuk bertobat kepada Allah. Dia malas untuk berbuat baik kepada Allah. Dia malas untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di zamannya Al-Habib Abdullah sudah banyak. Apalagi di zaman sekarang. Harapan, tinggal harapan, cuma dia tidak berusaha dengan mengerjakan atau syarat agar dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, kata beliau, di dalam masalah ini beliau akan memperpanjang sedikit dengan harapan siapapun yang membahas
dari nasihat-nasihat beliau, mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mungkin lalai, mudah-mudahan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengetahui, kata beliau, bahwasanya para nabi-nabi Allah, orang-orang yang soleh, mereka dalam puncak ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah ketika mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala cuma dengan harapan, cuma hanya dengan anggur-angguran, malas-malasan. Mereka ketika mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, seandainya aku dihisab oleh Allah dan anak laki-laki Siti Maryam, yakni Nabi Isa, seandainya aku dihisab oleh Allah dan Nabi Isa dihisab oleh Allah dengan dosa dua jari ini, yakni Nabi Muhammad dengan mengacungkan dua jari, satu jari telunjuk, satunya jari ibu jari, dua lagi Nabi Muhammad. Kata Nabi, seandainya aku dan Nabi Isa dihisab oleh Allah tentang dua dosa jari ini, niscaya pasti kami bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Muhammad, ini Nabi Isa, nabi-nabi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka keduanya takut dengan hisab Allah Subhanahu wa taala, takut dengan apa yang mereka perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka kita tahu tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi mengatakan, seandainya dua jari ini dan jari Nabi Isa dihisab oleh Allah, pasti kami bakal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan diri kita? Kita bukan dua jari saja, seluruh anggota tubuh kita, mulai kepala sampai ujung kaki, zahir maupun batin, sering sekali kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali kita melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali kita gunakan salah satu nikmat Allah, baik zahir maupun batin, untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita lebih takut daripada mereka untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua apa yang membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tahu sedikit saja salah satu nikmat Allah yang kita gunakan untuk maksiat, seandainya benar-benar dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita semua bakal masuk neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, karena Allah Subhanahu wa taala menerima tobat-tobatnya hamba-hamba yang bertobat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mau menghitung satu persatu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapapun yang meminta ampun kepada Allah, siapapun yang benar-benar bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, pasti bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun cuma bukan hanya harapan. Ketika ingin kita meminta ampun kepada Allah, maka syaratnya harus betul-betul bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, menyesal tentang perbuatan-perbuatan yang pernah kita kerjakan dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini salah satu orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun suara
yang paling disukai oleh Allah, yang paling didemani oleh Allah Subhanahu wa taala, suaranya orang yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menghadap kepada Allah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah suara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan walaupun kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sering kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menghisab diri kita satu persatu, dan mudah-mudahan ampunan Allah Subhanahu wa taala mengenai kita semua. Amin ya rabbal alamin.